Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Yang terhormat dan yang kita banggakan Ustadz Syam, kemudian rekan-rekan eh, ketua dan pengurus BMI serta bapak-bapak, eh, ada ibunya enggak, yang Ada telah lagi. hadir dalam rangka pengajian Berkah Mulia Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberikan iman Islam dan kesehatan sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Dan tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta rekan-rekan yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada acara malam hari ini, tanggal 4 Agustus 2024 atau tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan pukul 20 sampai dengan 20.05. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 95 sampai ayat 100 yang akan dibacakan oleh sahabat saya ini, Mas Solihul Hadi, dan terjemahannya nanti oleh Bapak Dimas Wijanarko. Eh, Kira-kira pukul 20.05 sampai dengan 20 lebih 10 atau kurang lebih 5 menit. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan sambutan atau prakata dari pengurus BMI, dalam hal ini diwakili oleh Mas Iwan Hambali. Kira-kira waktunya pukul 20.10 sampai dengan 20.20, sekitar 10 menit. Dan yang keempat adalah pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Beliau juga sebagai Ketua STIT Fatahillah Bogor dengan tema Hijrahnya Sang Nabi. Eh, Waktunya adalah pukul 20.15 sampai dengan 21.15, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab pukul 21.15 sampai dengan 21.30, dan penutupan pada pukul 21.30. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian susunan acara ya pada pengajian Berkah Mulia Indonesia. Selanjutnya, marilah kita mulai dan buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 95 sampai dengan ayat 100, dan dilanjutkan nanti terjemahannya oleh, eh, maaf, pembacaannya akan dibacakan oleh Mas Solihul Hadi dan terjemahannya oleh Bapak Dimas Wijanarko. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفوا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang, tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh
pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Solihul Hadi dan Pak Dimas Wijanarko. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkannya. Amin. 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 Baik, acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari Ketua Pengurus BMI. Kepada Bapak atau Mas Iwan Hambali, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Sri Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal, karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, yang kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam. Dan Allah izinkan kita thalabul ilmu pada malam hari ini dengan tema hijrahnya sang Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Tidak berapa lama beberapa waktu lalu, ayahanda Ustadz Fahmi Irhamsyah, yaitu Bapak Zainuddin, telah menghadap ke Sang Kholik, maka mewakili seluruh pengurus, Ustadz Ustazah, dan para peserta BMI, kami ucapkan bela sungkawa yang dalam. Semoga ayahanda dari Bapak Ustadz Fahmi Irhamsyah, yaitu Bapak Haji Zainuddin, diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya, dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tawakal. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ustazah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh pengurus, kenapa BDMI ini selalu mengedepankan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ini begitu banyak sinyal-sinyal kehidupan seorang muslim, dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada di situ. Semua kabar, baik yang ada di dunia maupun kabar gaib, semuanya ada di Al-Quran. Bahkan Allah pun memberikan challenge, tantangan kepada umat manusia, khususnya kaum mukminin, yang tertuang dalam surat As-Saff ayat 10-12. Yang saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ini khusus untuk orang-orang beriman nih, tantangannya nih. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Jadi Allah kasih bocoran, ada satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Di ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi tidak hanya cukup beriman kepada Allah dan Rasul, tapi berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu yang lebih baik bagimu. Kenapa kok baik bagimu? Disebutkan berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya surga, sungai-sungai, dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ini challenge, tantangan Allah pada manusia, bagaimana kita bisa selamat dari azab Allah yang pedih, yaitu beriman kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Untuk itu, peserta BMI yang dirahmati Allah, insya Allah, tiap bulan pengurus BMI memberikan informasi tentang infak, karena itu salah satunya untuk menyelenggarakan tolabul ini, bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan baik, baik untuk itu nanti persiapan biaya-biaya internet, biaya-biaya peralatan studio, maupun mukafaah untuk para ustadz dan ustazah, dan biaya-biaya lainnya. Dan kami sampaikan juga satu berita duka yang baru saja terjadi di Jonggol. Ya, di Jonggol tanggal 31 Juli kemarin, hari Selasa siang. Barangkali ini nanti para muslimin bisa berkolaborasi mempraktekkan dari surat As-Saff ayat 10 sampai 12 tadi yang saya bacakan. Satu pondok pesantren di Jonggol telah terbakar. Ya, telah terbakar. Pondok pesantren Tahfidz Al-Islah di Jonggol telah mengalami kebakaran yang cukup hebat, sehingga 3 asrama santri dan 1 rumah pengajarnya hangus terbakar. Dan ini diduga karena korsleting listrik, dan sudah valid ya, karena Ustadz Sam sudah ke sana, sudah ngecek, dan salah satu santrinya adalah putri beliau di sana. Jadi sudah valid datanya. Untuk itu kami mengetuk hati muslimin sekalian peserta BMI yang ingin mencerdahkan, infakkan, sedahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Tentu saja semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang termasuk di dalam surat As-Saff ayat 9 sampai 12 tadi. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan pengumuman resmi di grup WA BMI, kemana apabila Bapak Ibu sekalian akan menyalurkannya. Namun asalnya nanti akan kita koordinir dulu melalui rekening bendara, yaitu Pak Yudi. Nanti setelah itu kita akumulasi menjadi satu, lalu kita segera serahkan kepada panitia pembangunan pondok pesantren yang sedang terbakar kemarin. Ya, cukup prihatin bahwa kondisinya seperti itu, namun ini suatu ujian buat kita semua tentu saja. Bukan hanya buat pondok pesantren itu yang menghadapkan ujian, tapi kita juga sebagai umat Islam bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh kita yang merasa sakit, maka bagian lain itu merasakan sakitnya juga. Monggo nanti bagian humas BMI silakan nanti diumumkan di grup WA BMI. Segera saja kita nanti bisa melakukan sosial ke sana. Semoga bisa segera teratasi. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan rahmat, berikan kemudahan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan Hambali atas prakata atau sambutannya yang telah Mas Iwan sampaikan. Semoga bermanfaat dan informasi tadi bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan pengurus BMI untuk disampaikan kepada para rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu pemaparan materi kajian dengan tema Hijrahnya Sang Nabi oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Waktu Ustadz Fahmi sampai dengan jam 21:15. Kami persilakan Ustadz. Jazakallah, bismillah. Terima kasih Pak Sri Sadono
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Jemaah masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Iwan Hambali, Ustaz Syam, serta seluruh asatizah yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan seluruh jemaah berkah mulia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi setiap aktivitasnya. Pertama, saya mengucapkan dari diri pribadi dan keluarga ya jazakumullah khairan katsira atas doa, atas support ya. Kemarin juga saat Syam dan perwakilan dari BMI hadir ketika orang tua kami wafat ya, qadarullah, di hari Selasa malam di usia, kalau hijriyahnya 72 tahun, kalau masehinya itu 70 tahun 10 hari. 70 tahun 10 hari, dan sudah dikebukikan di Tangerang, di Cikupa ya, di tempat keluarga. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga menjadi pelajaran, karena di antara hikmah kematian kata para ulama adalah memberikan kesempatan bagi yang masih hidup untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran bahwasanya hidup ini hanya sebuah penantian waktu saja. Tiap kita pada gilirannya pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tiap kematian, tiap musibah, tadi juga ada musibah ya di pesantrennya anaknya Ustaz Syam ya, bahwa ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan ujung dari setiap ujian adalah wabasyiris sabirin. Allah memberikan berita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema mengenai hijrahnya sang nabi, yang mudah-mudahan kita bisa kontekstualisasikan di dalam kehidupan kita pada hari ini insyaallah. Yang pertama, ini seringkali terjadi khilaf ya di kalangan para tulab, bukan di kalangan ahli ilmu ya. Kalau di ahli ilmu tidak ada masalah, tapi di kalangan para tulab itu seringkali salah dalam memaknai tahun baru hijriyah. Saya mau tanya dulu deh di forum ini ya. Kan tahun baru hijriah itu dimulai di bulan Muharram, betul ya? Pertanyaannya ini, apakah Nabi hijrah di bulan Muharram atau di selain bulan Muharram? Selain bulan Muharram. Selain bulan Muharram. Nah, bagaimana penentuannya? Apakah Nabi mewasiatkan mengenai tahun hijriah ini? Ada nggak wasiat Nabi khusus? Tidak ada. Jadi masalah ini muncul beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ada dua riwayat paling tidak mengenai hal ini. Yang pertama adalah di masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala muncul persoalan terkait dokumen pengangkatan seorang gubernur di Basrah, Irak ya, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala mengenai waktu pengangkatannya. Ini kapan? Ya, secara definitif SK-nya ini kapan gitu.
waktu pengangkatannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada 4 solusi yang diusulkan oleh para sahabat. Yang pertama adalah gimana kalau kita menentukan tahun sendiri. Pertanyaan saya adalah ketika di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini sudah ada penggunaan tahun belum, Pak? Penulisan tahun itu sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada, yakni tahun Masehi. Hanya saja Masehi itu memang berpatokan kepada perhitungan matahari. Sedangkan Hijriyah berpatokan pada penghitungan bulan, ya, pada penghitungan rotasi bulan. Maka usulannya adalah gimana kalau dibuat perhitungan awal tahun. Yang pertama usulannya adalah digunakan tahun Rasulullah lahir. Yang kedua adalah tahun Rasulullah wafat. Yang ketiga tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan yang keempat tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, seringkali kita salah. Beberapa majelis saya nanya itu, termasuk tadi pagi ada pengajian ibu-ibu di perumahan di Medland itu. Ternyata banyak yang mengira Nabi itu hijrahnya di bulan Muharram. Karena dianggap tahun baru Hijriyah diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi. Seakan-akan Nabi hijrah di bulan Muharram. Ya, ini nanti kita bisa bahas bahwa itu terjadi distorsi di dalam sejarah. Nanti kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang peristiwa hijrah ini. Yang kedua adalah riwayat lainnya masih terkait dengan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa ini konsul kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena waktu itu beliau bilang, sungguh surat-surat darimu telah kami terima. Namun surat-surat itu tanpa catatan tanggal, bulan, dan tahun. Ya, alasan beliau menulis adalah banyak surat yang menurut Abu Musa al-Asy'ari itu membingungkan. Karena apa? Beliau bingung mana surat yang baru, mana surat yang lama. Karenanya dia mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam rangka mengadu sekaligus menyarankan pembentukan sebuah penanggalan agar kebingungan di antara gubernur-gubernurnya terhapus. Ini di antara 2 riwayat yang masyhur di kalangan para ulama sirah mengenai asal mulanya bulan Hijriyah atau asal mula tahun Hijriyah, ya, yang menjadikan bulan Muharram sebagai awalan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah mengenai hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ialah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti kita lihat bahwa banyak ayat-ayat tentang hijrah, ada sekitar 31 di dalam Al-Quran ayat tentang hijrah. Itu umumnya term hijrah selalu nempel dengan jihad. Hijrah itu selalu nempel dengan jihad. Satu terminologi yang agak sensitif di dunia barat, sehingga ada sebuah catatan sejarah bahwa Amerika itu pernah mendekati Saudi ternyata. Di antara permohonannya adalah menghapus kata jihad di dalam kurikulum pembelajaran agama. Dan itu ditolak oleh banyak ulama. Karena bayangkan kalau kata jihad ini dihapus dari pembelajaran syariat Islam, kira-kira berapa banyak ayat dan hadis yang harus dihapuskan. Jadi bukan jihadnya yang dihapus, kata jihadnya, tetapi pemahamannya yang harus diperbaiki sehingga tidak muncul hal-hal yang di luar kaidah syar'i, ya, menganggap jihad kemudian melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Nah, ikhwati fillah, para jemaah masyaallah muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga ada riwayat Umar bin Khattab, ya, yang berasal dari Umar bin Khattab. Kalau kita baca hadis yang panjangnya, ini Umar di dalam hadis ini ketika berada di atas mimbar. Jadi kalau kita melihat buku-buku hadis, ya, klasik, khususnya di Kutubus Sittah dan Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka
Hadis ini panjang. Di antaranya itu riwayatnya bahwa Umar saat itu sedang berada di atas mimbar. Dan nama Umar pada waktu itu diambil dari nama kunyah. Diambil dari nama kunyah, yakni Abi Hafsin. Jadi kalau melihat beberapa hadis itu Abi Hafsin, itu mesti merujuk namanya Umar bin Khattab ya. Nama kunyahnya adalah Abi Hafsin. Nama kunyah itu tahu Pak? Apa Pak? Nama kunyah? Nama lagam ya. Julukan biasanya diambil dari nama anak sulung. Misalnya Pak Sri Sadono, anak pertamanya siapa misalnya gitu ya, Uwais, maka nama kunyahnya Abu Uwais misalnya gitu. Ya. Itu nama kunyah biasanya diambil dari nama anak sulung. Makanya beberapa ulama sirah itu menolak bahwa Umar itu pernah membunuh anak perempuan, itu ditolak oleh beberapa ulama sirah. Kenapa? Karena Hafsah ini adalah putri pertamanya Umar. Putri pertamanya Umar. Dan lahirnya ketika masih zaman jahiliyah. Karena Hafsah ini kira-kira lahir ketika Nabi usia 35 tahun, ketika peristiwa Hajar Aswad. Nabi mengangkat Hajar Aswad. Dan Hafsah ternyata masih hidup kan, bahkan menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beberapa ulama sirah menolak bahwa Umar itu pernah membunuh anak perempuannya. Karena beberapa teks hadis mengambil nama kunyahnya Umar adalah Abi Hafsin atau Abi Hafsah. Jadi tentang Umar itu pernah membunuh anak perempuan ternyata terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi ada ulama yang berpendapat Umar tidak pernah membunuh anak perempuan. Namun ada sebagian ulama-ulama yang menganggap Umar tuh di masa jahiliyahnya pernah membunuh anak perempuan, karena itu tradisi jahiliyah. Allah a'lam bishawab. Kalau saya termasuk yang berpendapat Umar tidak membunuh anak perempuannya, karena tadi ya Abi Hafsin atau nama kunyahnya tetap ada gitu ya. Nah, hijrah asal katanya itu hijratun berasal dari kata hajara yang artinya berpindah. Nah, berpindah itu ada berpindah tempat, ada berpindah keadaan, atau berpindah sifat. Makanya nanti kita bisa lihat hijrah itu maknanya ada hijrah secara makaniyah. Yang dilakukan Nabi ini hijrah makaniyah. Makaniyah itu hijrah tempat. Tapi untuk kita konteks hari ini perlu nggak hijrah makaniyah, Pak? Perlu nggak hijrah tempat untuk kita hari ini? Umumnya kita nggak perlu hijrah tempat, tapi kita hijrahnya maknawiyah, ya. Jadi beda hijrah makaniyah, kemudian hijrah maknawiyah. Nanti insya Allah kita bahas di akhir. Tapi kembali ke sini, jadi secara terminologi ini banyak, ya. Ini banyak makna dari kata hijrah. Nah, Al-Quran menyebut kata hijrah itu 31 kali. 31 kali ya kata hijrah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan dari 31 kali itu kurang lebih ada 5 poin. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa kita ambil pelajarannya. Makna-makna hijrah di dalam Al-Quran kurang lebih ada 5 poinnya. Yang pertama adalah perintah meninggalkan keburukan dan juga kemaksiatan. Ini sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Mudassir. Jadi orang-orang yang hijrah walaupun dia tinggalnya masih di Jonggol, masih di Cilengsi, masih di Bandung, di Garut, di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi tidak meninggalkan tempat, tapi dia senantiasa berikhtiar meninggalkan keburukan dan kemaksiatan, maka itu sejatinya juga bagian dari hijrah, ya, namanya hijrah maknawiyah. Yang kedua juga hijrah dari istri yang tidak patuh. Ya, di antara benefit bagi wanita soleha dan mereka yang patuh kepada suaminya, maka bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan seorang suami itu boleh berpaling ketika istrinya itu tidak patuh kepada Allah, Rasul, dan juga suaminya. Karena suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika meninggalkan istri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu juga bagian dari hijrah. Itu juga bagian dari
hijrah. Saya mau tanya Pak, Nabi pernah bercerai nggak Pak dalam riwayat? Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah nggak bercerai dalam riwayat? Hah? Pernah nggak Pak? Sambil ngobrol kita nih. Pernah ya? Hah? Dengan siapa? Belum ya? Pernah bercerai, tapi langsung rujuk dengan Hafsah. Dengan Hafsah. Nanti kita bisa bahas tuh kalau membahas surat At-Tahrim ya. Ketika Hafsah bertanya, qala man ambaka hadza? Ya, dari mana engkau mengetahui ini ya, terkait dengan rahasia yang disampaikan Nabi SAW. Walaupun mayoritas ulama tidak mengetahui dengan jelas alasan utamanya, tapi karena Allah memerintahkan pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memerintahkan pada Nabi untuk rujuk, maka segera rujuk. Tapi yang juga pernah terjadi adalah antara Zaid ya. Zaid itu juga pernah bercerai. Pernah bercerai. Jadi perceraian adalah sesuatu yang buruk ya, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi itu hal yang baik. Termasuk tadi berpaling dari istri yang tidak patuh, ternyata di dalam Al-Quran itu bagian dari hijrah. Ya, bagian dari hijrah. Yang ketiga, yang dimaksud dengan hijrah juga adalah meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Ya, banyak sekali ayat-ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya, kita suruh berpaling dari orang-orang musyrik, meninggalkan mereka. Kemudian berikutnya hijrah juga, poin keempat, ya, kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Ya, tadi saya kutip di awal, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah kita berikhtiar, berupaya mendapatkan rumah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kita lupakan urusan dunia. Kemudian hijrah juga meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 89. Ya, jadi secara general dari 31 kali ini terdapat kurang lebih 5 poin ini. Nanti bisa ditelaah lagi satu persatu. Nah, yang menarik tadi saya sampaikan sekilas, Allah menggandengkan term hijrah dengan term jihad. Ya, seringkali digandengkan tuh Pak, antara jihad dengan hijrah. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan hijrah adalah sangat bergantung pada sejauh mana dan sebesar apa semangat kejuangan yang diberikan ketika berhijrah. Dengan demikian, hijrah membutuhkan jihad dan niat yang benar karena Allah. Hijrah yang benar adalah yang didasarkan atas niat yang benar karena Allah, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Bukhari tadi. Sebagaimana kita tahu ya, innama a'malu binniyat. Hijrah itu ya, semua amal itu bergantung daripada niat. Maka kita sering gitu ya dengar hijrah, tapi apa makna hijrah? Ya. Dan atas nama siapa dan tujuannya apa hijrah itu? Ya, mudah-mudahan hijrahnya kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ya. Jadi Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Nabi hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Ya. Namun banyak para sahabat memang mulai hijrah di bulan Muharram. Kalau Nabi di bulan Rabiul Awal. Yang paling akhir itu adalah Ali. Ya. Ali, beliau hijrah yang akhir. Kenapa? Karena Nabi berpesan kepada Ali. Di antara pesannya Nabi adalah yang pertama ya, kita tahu suruh tidur di kamarnya Nabi. Yang kedua, tugasnya Ali adalah apa Pak? Memberikan kembali barang titipan Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering bilang ini gambaran bahwa Quraisy itu sebetulnya ragu dengan kalimat mereka, kan mereka bilang Nabi itu gila. Betul Pak?
Tapi perilaku mereka tidak menunjukkan bahwa Nabi itu gila. Salah satu buktinya ya ini. Kalau Nabi gila, nggak mungkin mereka nitipin barang ke Nabi dong. Betul nggak? Karena Allah kan bantahkan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi itu nggak gila. Lah sekarang gini Pak, ada orang gila lewat dekat rumah kita. Ya misalnya ya, ada orang gila lewat dekat rumah kita. Kita titipin motor tuh ke orang gila. Kira-kira yang gila siapa Pak? Hah? Ada orang gila lewat, kita dititipin motor ke orang gila. Yang gila siapa Pak? Hah? Nitip ya? Yang gila yang nitipin kan ya? Jadi kalau Quraisy bilang Nabi gila, maka lebih gila Quraisy dong. Lebih gila kafir Quraisy menitipkan barang ke orang gila. Artinya nggak mungkin. Perilaku mereka tidak menunjukkan, ya, tidak konsisten perilaku dengan ucapannya mereka. Mereka bilang Nabi gila, tapi di satu sisi mereka banyak menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sekali lagi tidak hijrah di bulan Muharram. Nah kita masuk pada peristiwa hijrah ini. Pernah dengar Pak, Darun Nadwah? Ada yang tahu apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah apa Pak? Tempat berkumpulnya orang Quraisy. Jadi tempat kumpul orang Quraisy ya. Para ulama sirah sering bilang parlemennya Quraisy. Tempat Quraisy sering rapat. Dan insya Allah nggak akan kita temukan ya masjid namanya Darun Nadwah walaupun nama-nama Arab nih ya. Kalau ada kacau itu. Ya ini mirip-mirip Masjid Al-Kafirun, kira-kira nggak akan ada lah nama Masjid Al-Kafirun ya. Kalau Al-Kausar kan ada tuh deket-deket tuh. Suratnya kan deket-deket tuh. Al-Kausar ada. Al-Ikhlas banyak. Al-Ikhlas ini nih ya. Al-Ikhlas tempatnya Ustaz Syam, Al-Ikhlas nih. Al-Kausar banyak. Tapi Al-Kafirun pasti nggak akan ada. Masjid Al-Kafirun. Ya sama. Insya Allah nggak akan ada namanya Masjid Darun Nadwah. Ini posisinya. Darun Nadwah itu tidak jauh dari Ka'bah. Ya. Tempat berkumpulnya pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan di Darun Nadwah tercatat di beberapa kitab sirah pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian yang bertepatan dengan bulan September 622 Masehi, setelah lebih kurang 2,5 bulan dari Bai'atul Kubra. Parlemen Mekah atau Darun Nadwah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya. Tepatnya pada permulaan siang, pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah Quraisy guna mempelajari langkah pasti yang dapat menjamin keberhasilan secara cepat di dalam menghabisi pemangku panji dakwah Islam dan memutus aliran cahayanya sehingga eksistensinya berakhir untuk selama-lamanya. Jadi kebencian mereka terhadap syariat Islam membuat mereka buta. Jadi kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya di majelis kita, kenapa Allah membedakan, ada yang masih ingat Pak? Kafir Quraisy dengan kafir musyrikin dengan ahlul kitab. Ada yang masih ingat bedanya apa Pak? Surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin. Bedanya apa Pak? Ada yang masih ingat? Atau saya belum pernah nyampein ya, lupa saya juga. Bedanya apa? Kenapa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Di antara tafsiran para ulama, ya. Silakan. Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi dan Nasrani. Kira-kira kenapa dibedakan? Apa perbedaan kebencian mereka pada Rasulullah Pak, dalam dakwah? Sama-sama menghilangkan agamanya mereka. Sama-sama menghilangkan agama mereka. Baik. Ini menurut Profesor Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Beliau bilang begini Pak. Kata Profesor Abdul Karim Az-Zaid, beliau bilang bedanya dari sisi perlakuan kepada Rasulullah, ahlul kitab
mereka itu cenderung lebih mudah menerima syariat. Tetapi yang mereka tolak adalah pribadinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mereka tolak adalah pribadi Nabi. Karena Nabi laisa minhum, bukan bagian dari mereka. Ya, karena Nabi bukan dari Bani Israel. Lawang Bani Israel dibunuh-bunuhin Pak Nabi Bani Israel kan? Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah kan, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Nah, ini Nabi tidak berasal dari Bani Israel. Jadi kebenciannya itu sebetulnya bukan kepada syariat, tapi kepada pribadinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebencian kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, maka saya termasuk yang menurut saya sebenarnya bukan Islamofobia. Orang-orang Barat itu bukan Islamofobia, tapi Muhammadfobia. Fobia mereka itu bukan kepada Islam, Pak, tapi kepada figur Rasulullah. Makanya serangan mereka biasanya strike langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang yang dibenci itu adalah figur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan musyrikin, ya kafir Quraisy, yang dibenci bukannya pribadi Nabi, karena Nabi minhum, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya, Nabi bagian dari mereka, keturunan mereka juga, ya, keturunan Quraisy. Tapi yang mereka benci adalah syariat Islam yang dibawanya. Namun seringkali orang kalau sudah benci dengan syariat yang dibawanya, maka terbawa juga kebencian itu kepada pribadinya Nabi. Jadi kalau Quraisy ini awalnya benci kepada syariat dulu, maka mereka mau berpikir kayaknya nih kalau figurnya dibunuh atau dihilangkan maka agama ini akan hancur. Kurang lebih lah gitu lah. Kayak sekarang nih misalnya lagi rame di Palestina misalnya, pembunuhan Ismail Haniyah, mungkin berpikirnya Hamas ini akan hancur. Padahal sebelum Ismail Haniyah ini pernah nggak kejadian terbunuhnya pimpinan Hamas, Pak? Sering. Siapa namanya? Ustadz Yasin. Syekh Ahmad Yasin, ya. Ahmad Yasin yang dari kursi roda. Pernah juga ditembak, tapi kan nggak lewat juga. Makanya saya merenung ya. Saya kemarin ngobrol sama istri saya kebetulan bidangnya hubungan internasional ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan istri, saya bilang sebetulnya tuh di masanya Abu Bakar saya jadi mengambil pelajaran gitu, Pak. Kenapa Abu Bakar waktu itu tetap bersikukuh mengirimkan Usamah setelah Nabi wafat? Kan Nabi wafat, Usamah itu tetap dikirimkan melawan Romawi pada waktu itu. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala waktu itu bilang tunggu dulu aja karena waktu itu masih masa berkabung. Saya jadi pikir waktu itu memang kayaknya pelajaran berharganya ya. Abu Bakar pengen supaya Islam itu tidak terlihat lemah. Jadi terlihat lemah saja nggak boleh, apalagi lemah nggak boleh, Pak. Karena mungkin ya dalam pikirannya mungkin ketika kita menunda ini, maka ini membuka peluang orang-orang Romawi pada waktu itu untuk menyerang. Karena mumpung lagi berduka, maka Abu Bakar tetap berangkat Usamah. Jadi banyak mungkin orang berpikir Islam itu akan hancur ketika tokoh-tokohnya itu dimatikan. Padahal agama ini bukan karena kefiguran. Agama ini muncul karena dalil. Agama ini muncul karena kekuatan ilmu. Ya, Al-Quran, kemudian sunnah. Maka ketika pun satu ulama gugur, satu ulama itu syahid, masih ada murid-muridnya walaupun kualitasnya mungkin akan berbeda satu sama lain. Jadi kiai kami dulu ya, guru kami sering bilang jangan terlalu taklid gulu ya dengan seorang ulama, dengan seorang kiai, dengan seorang syekh, jangan. Ya. Karena apa? Kalau orang benar, ya kita ini orang konteksnya masih hidup ya. Orang benar selama dia masih hidup, dia berpotensi salah. Ya, orang benar berpotensi salah, tapi namanya kebenaran, dia tidak akan pernah salah. Maka kalau mau ambil pelajaran yang banyak, ambillah pelajaran kepada orang yang hidupnya itu sudah selesai gitu. Artinya dia insya Allah nggak akan berubah, maka ambil pelajaran yang banyak, kebaikan-kebaikan yang kita gali gitu ya. Tapi kalau orang yang masih hidup memang sebaiknya tidak. Ya, artinya mengungkit-ungkit kebaikan orang yang masih hidup.
dalam konteks menyebarkan atau mengambil pelajaran sebaiknya memang jangan. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, maka sejarah dia sudah selesai. Maka diperintahkan justru kepada kita banyak-banyak mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan si fulan. Aibnya kita perlu tutupi. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kembali ke materi kita, maka mereka membuat satu makar. Hadir waktu itu luar biasa nih, banyak ini dari saya nukil dari beberapa buku sirah ya. Diambil diantaranya Abu Jahal dari Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi dari Bani Adi, Al-Haris bin Amir dari Bani Naufal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini bapaknya Hindun ya. Bapaknya Hindun dan Abu Huzaifah, anaknya nih nanti dua-duanya jadi sahabat. Abu Huzaifah, kemudian Hindun juga taubat. Abu Sofyan bin Harb, ya, suami dari Hindun. An-Nadar bin Al-Haris, Abul Bukhti bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad. Nih, di Indonesia seringkali salah nih Pak. Zam'ah nih jadi nama perempuan. Ya. Kayak siapa yang mendampingi Nabi? Maisarah, ya. Di Indonesia Maisarah nama laki atau perempuan, Pak? Maisarah ini perempuan. sering jadi nama perempuan ya? Padahal kita perempuan Pak di dalam sirah Pak. Perempuan. Dalam sirah Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang mendampingi Nabi ke Syam. Iya, Dan betul. melihat Nabi dipayungi awan. Ya, betul. Jadi kebayang ya Pak, kalau Maisarah perempuan berarti Nabi pergi ke Syam bersama perempuan, kan nggak mungkin. Ya, cuman ya inilah mungkin terjadi distorsi gitu ya. Karena mungkin namanya ada tamar butoknya ya, Zam'ah jadi nama perempuan tuh, Maisarah jadi nama perempuan ya. Hakim bin Hizam, Nabi bin Al-Hajjaj, Mudabbi bin Al-Hajjaj, dan Umayyah bin Khalaf yang mewakili dari Bani Jumah. 3 opsi pada waktu itu. Nah, ada sebagian riwayat ya, walaupun nanti khilaf di kalangan ulama, tapi kita bisa perdebatkan satu sama lain. Ada riwayat menyatakan bahwa tatkala mereka rapat di Darun Nadwah itu, datanglah seorang tua yang mengaku dari Najd. Yang mengaku dari Najd. Najd itu jaraknya agak jauh ya dari kota Mekah. Orang tua ini minta izin untuk bisa datang ke ke Darun Nadwah, minta izin untuk bergabung. Maka diizinkanlah bergabung. Diizinkan bergabung, maka terjadi rapat. Orang tua ini nanya, apa yang mau kalian lakukan kepada Muhammad? Kata orang tua ini. Usulan pertama, gimana kalau kita penjarakan saja Muhammad? Kata orang tua itu ya, orang tua ini bilang jangan. Kalau dipenjarakan nanti keluarganya Bani Hashim itu akan menyelamatkannya. Sahabat-sahabatnya akan datang menyelamatkannya. Gimana kalau kita bunuh saja? Jangan, nanti Bani Hashim balas dendam, terjadi pertumpahan darah. Gimana kalau kita usir saja? Jangan, kata orang tua itu. Kalau diusir nanti akan bikin kekuatan baru, ya, akan balik lagi kepada kalian, menghancurkan kalian. Lalu Abu Jahal berkata, ini pendapatnya Abu Jahal. Aku berpendapat, kata Abu Jahal, bahwa setiap kabilah harus memilih seorang pemuda yang paling kuat. Tadi ingat kita bahas, semua kabilah itu ngumpul, Pak. Jadi kata Abu Jahal, pilih pemuda yang paling kuat dan paling berani di antara mereka. Kemudian kita bekali dia dengan pedang yang bagus dan tajam, supaya mereka mencari laki-laki itu ya Muhammad untuk bersama-sama membunuhnya. Hingga kita tidak tahu siapa yang telah membunuhnya, itu tidak akan menjadi beban bagi Bani Abdul Manaf, karena mereka tidak tahu siapa sebetulnya yang telah membunuhnya. Atau dalam riwayat lain dikatakan usulan Abu Jahal ini supaya semua pedang itu berkontribusi menumpahkan darahnya Nabi SAW, sehingga Bani Hashim gak mungkin balas dendam kepada semua kabilah. Apa kata kakek tua ini? Kata kakek tua itu, inilah usulan paling baik. Beberapa riwayat menyebutkan kakek tua itu adalah jelmaan iblis yang menyamar menjadi manusia. Ya, ini beberapa riwayat, Allah alam. Tapi memang Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa syaitan itu di dalam Al-Quran ada syaitan dari kalangan jin
ada syaitan dari kalangan manusia. Sekali lagi ya, saya ulangi Pak. Syaitan di dalam Al-Quran ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Dalilnya apa Pak? Surat apa? Surat Jinnati wan nas. Surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu bukan kok itu ya. Itu surat Al-Baqarah betul, tapi bukan itu. Wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka ketemu dengan orang beriman, mereka berkata, qalu amanna, kami sudah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka ketemu dengan setan-setannya mereka. Pertanyaan saya, setan-setan dalam ayat itu setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia? Coba lihat. Setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia? Manusia. Dari kalangan manusia. Mereka berkata, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu bersama kalian. Kepada mereka kami cuma bercanda-canda doang. Walaupun nanti beberapa mufasir itu bilang syayatin, di situ maknanya adalah Yahudi. Ya Yahudi yang memang mensupervisi orang-orang munafik, wabil khusus pimpinannya yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ustaz saya bilang dulu namanya itu setan pala hitam, Pak. Setan pala hitam. Jadi pikirannya pikiran setan itu, wujudnya manusia. Allah alam terkait dengan ini. Nah, jemaah masyarakat muslimin, maka Allah abadikan peristiwa ini dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan atau memenjarakan, membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Maka berkumpullah pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda Quraisy itu berkumpul di sekitar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berwasiat kepada Ali untuk tidur di kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi cerita bahwa ini ada rencana pembunuhan terhadapku. Saya nanya Pak, ya saya ngisi pengajian anak-anak SMP atau SMA ya, saya lupa. Saya bilang kalau kalian ya ditanya ya sama orang, mau nggak kamu tidur di kasur saya malam ini? Karena kebetulan malam ini ada yang mau bunuh saya. Kira-kira kalian mau nggak tidur di situ? Nggak ada yang mau gitu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala itu bersedia. Ini menggambarkan betapa cintanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat tahu pada malam itu ini potensinya terbunuh itu besar, ya, karena Nabi sudah dapat bocoran dari Jibril bahwa mereka mau mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak, ketika posisi terkepung itu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu? Kita buka buku-buku sirah. Yang dilakukan Nabi pada itu ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi membaca surat Yasin ayat 1-9. Yang kedua, ada yang menyatakan Nabi membaca surat Yasin hanya ayat 9 saja. Tapi ini disclaimer ya, Pak. Ini yang melakukan Nabi, Pak. Sekali lagi jangan coba lakukan ini di rumah. Ya, karena ada orang datang mau nagih utang, kita baca surat Yasin gitu. Ini kan mirip-mirip ini, Pak. Waktu peristiwa perang Khaybar ya, perang Khaybar. Bendera Khaybar itu kan mau diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
Nabi nanya di mana Ali. Ali sakit, panggil Ali. Sakit mata waktu itu kondisinya. Ali kemudian diludahin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu diludahin, matanya sembuh, Pak. Tapi sekali lagi disclaimer, itu ludahnya ludah Nabi, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Ya belum tentu sembuh ya, Pak ya. Sakit bisa jadi tuh. Nah, kembali ke sini, maka Nabi kemudian membaca surat Yasin. Wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka, mereka pun tidak dapat melihat. Ada riwayat lain menyatakan Nabi membacanya Yasin 1 sampai 9, bukan hanya ayat 9. Tapi sekali lagi disclaimer, ini yang melakukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak ya. Kalau kita praktekin, ya belum tentu bisa ya, Pak ya. Dan mungkin nggak bisa ya. Maka jemaah masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pergilah Nabi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sebagian ulama sirah kayak Profesor Abdul Karim Az-Zaid itu membahas dari sisi usia. Saya mau tanya, Pak, lebih tua Abu Bakar atau Nabi, Pak? Nabi. Lebih tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Karena Abu Bakar juga nanti ketika meninggal, Abu Bakar usianya sama dengan Nabi, usia 63 tahun. Jadi jemaah masyaallah muslimin, kata Profesor Abdul Karim Az-Zaid, beliau bilang ini pelajaran bahwa tidak menjadi masalah orang yang lebih tua pun mendatangi yang lebih muda. Sebagaimana Nabi mendatangi Abu Bakar. Ini kenapa saya sampaikan ini? Karena saya baru tahu juga ya, ada beberapa orang yang kalau suka konsul itu dia bilang gengsi gitu ya. Ketika kakak ya waktu-waktu kayak lebaran atau waktu-waktu dia mendatangi adiknya gitu. Ya, atau meminta maaf terlebih dahulu, ya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi walaupun secara usia lebih tua dari Abu Bakar, beliau yang mendatangi Abu Bakar. Ini dibahas oleh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fikih Sirah Nabawiyah. Nah, hijrah Nabi tadi adalah hijrah makaniyah. Dan kita tidak perlu hijrah makaniyah. Ya, kecuali memang urgent. Walaupun boleh nggak meminta untuk pindah tempat, boleh. Di antaranya yang diajarkan para ulama, mintalah untuk bisa tinggal di Madinah. Mintalah untuk bisa diwafatkan di Madinah, walaupun tidak harus. Kenapa Madinah? Karena di antara doa dari Nabi SAW adalah agar Allah mengampuni semua yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Dan Madinah adalah setelah Mekah ya, dua tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi ini tidak harus, ya tidak harus semuanya habis ini tiba-tiba malam ini langsung pada nyari rumah di Madinah, saya mau pindah ke Madinah gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak bisa melakukannya nggak jadi masalah, karena tidak harus hijrah makaniyah. Tapi kita bisa melakukan hijrah maknawiyah. Di antaranya kata para ulama ada banyak sebetulnya ya, ada kurang lebih 10. Tapi paling tidak 3. Yang pertama, yang bagian dari hijrah maknawiyah adalah hijrah nafsiyah. Ya, hijrah jiwa. Dari kegelapan kepada cahaya Islam. Minaz zulumati ilan nur. Agar Allah kelak memanggil kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mereka yang hijrah secara nafsiyah adalah mereka yang tadinya tidak bisa menahan hawa nafsunya menjadi lebih bisa menahan hawa nafsunya. Ya, yang tadinya tidak bisa mengelola amarahnya, nafsul lawamah, yang tadinya tidak bisa mengelola emosinya menjadi lebih tenang, ya, lebih kalem, lebih dewasa, lebih wise gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hijrah akliyah, akal, ilmu. Yang tadinya ilmunya tidak dimanfaatkan untuk dakwah, tidak dimanfaatkan untuk agama, maka ilmunya kemudian dimanfaatkan untuk agama.
Saya sharing dikit Pak. Saya ngisi pengajian di daerah Citra Indah ya di Jonggol. Ada satu masjid ya di sebuah klaster, saya lupa tuh klasternya apa. Saya bilang ini peralatannya keren banget gitu. Mikrofonnya, kemudian apa tuh mixer ya, dan lain itu. Sehingga suaranya itu bulat, suaranya itu bagus gitu. Untuk masjidnya nggak terlalu besar, tapi saya pikir ini merek-merek bagus semua nih. Saya bilang ke DKM ini gimana ceritanya? Ternyata DKM cerita, ya ini jadi ada anak band taubat gitu Pak. Ya, ada anak band taubat gitu ya. Di sini juga ada saat. Oh sama ya, malah tuh. Itu dari situ ternyata awalnya. Jadi mereka berpikir dulu aja kita ya waktu zaman mau ngeband itu kita bersemangat loh. Beli alat-alat band yang mahal-mahal, kita betul-betul ini proper lah gitu ya. Kenapa tidak kita manfaatkan ilmu kita buat masjid? Akhirnya mereka patungan gitu ya. Menyumbang ke masjid itu bikin instalasi yang sangat luar biasa bagus. Sehingga masjid itu bagus. Ini keren nih saya bilang. Artinya semua ilmu itu sebetulnya manfaat. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an kenapa dituliskannya Iqra? Bukan utlu, itu dibahas para mufassir. Karena belajar itu belajar apapun, profesi itu profesi apapun. Tapi ujung dari sebuah profesi, ujung dari sebuah ilmu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita makin memahami bahwasanya Allah itu sang pencipta. Maka kita perlu renungkan dalam pikiran kita masing-masing, saya ini arsitek, saya ini teknik sipil, saya ini farmasi, saya ini dokter, saya ini ahli sound system gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya manfaatkan untuk dakwah? Apa yang bisa saya support dengan ilmu saya untuk dakwah ini? Mesti nanti ketemu tuh Pak, ya, jalurnya ketemu. Ahli IT, butuh banget Pak dakwah ini ahli IT, betul ya? Supaya nggak lagi pakai Zoom, ya. Siapa tahu di sini ada ahli-ahli IT bikin versi sendiri ya, bukan Zoom nanti namanya mungkin Zoomiyah misalnya atau Jamiah ya, nggak tahu kita. Ya, bikin versi kita ya sehingga tidak bisa di sadap, tidak bisa di dihack misalnya gitu ya. Kan masih banyak peluang-peluang, ya masih banyak peluang-peluang. Makanya saya lagi motivasi anak saya deh. Karena saya kebetulan bahasa Inggrisnya agak lumayan bagus. Dia bilang, kamu planningnya kemana Kak? Dia bilang pengennya tuh ke KAUS ya, King Abdullah Science and Technology. Karena Saudi sekarang tuh lagi besar-besaran ya mau menarik science tech dari dunia barat ke dunia Islam ya. Maka mereka invest cukup besar di King Abdullah Science and Technology. Kalau di Korea KAIS ya namanya, KAIS. Jadi saya pikir ke depan dunia Islam itu memang perlu butuh ya orang-orang yang paham IT, orang-orang yang paham teknologi, tapi kemudian dia mendakwahkan, mewakafkan ilmunya buat peradaban Islam. Kemudian yang terakhir adalah hijrah amaliyah. Apa ini maksud dengan hijrah amaliyah? Yang dimaksud dengan hijrah amaliyah di sini adalah yang tadinya beramal tanpa ilmu menjadi beramal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ya, saya selalu bilang umat ini kalau mau maju, ya amaliyahnya harus berlandaskan ilmu. Sehingga dia bertanggung jawab dengan apa yang diyakininya. Kalau masing-masing punya ilmunya, maka insya Allah kita akan ketemu titiknya gitu, akan menjadi moderat. Akan kita paham bahwa ya saya ilmunya ini, saya taunya ini, maka saya akan pegang ini. Si B saya taunya ini, saya akan pegang ini. Jadi nggak ribut debat kusir gitu. Sekarang yang terjadi seringkali kita meributkan masalah-masalah amaliyah, tapi semuanya berdebat tanpa ilmu. Gitu, semua berdebat tanpa ilmu. Maka hijrah amaliyah adalah mengilmui amal. Maksudnya apa? Beramal berlandaskan ilmu. Karena Allah berfirman, amilatun nasibah. Ada orang-orang yang beramal, tapi ternyata di akhirat dia bersusah payah. Kata para ulama, amilatun fid dunya wa nasibatun fil akhirah. Dia beramal di dunia, tapi bersusah payah di akhirat. Kenapa? Karena amalnya tertolak. Mudah-mudahan kita termasuk yang amalnya diterima. Dan agar amal diterima syaratnya hanya dua. Ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul.
Bagaimana kita tahu ittiba'ur rasul atau tidaknya? Lah di sinilah pentingnya belajar ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang sudah terhimpun di BMI ini bisa istiqomah ya. Kita semua bisa istiqomah terus dalam belajar hingga kemudian kita bisa Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi atas paparannya, atas ilmunya yang telah Ustadz berikan kepada kita semua. Tentunya semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah acara tanya jawab, mungkin pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan yang akan menanyakan kepada Ustadz Fahmi dapat langsung menyampaikan atau melalui chat di bawah ini. Kami persilahkan. Ya, kalau nggak ada tanya, saya tanya nih Pak Sri. Yeah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan tentang hijrah pada malam hari ini. Masya Allah, sangat semangat. Saya kira Ustadz nggak bisa ngisi, ternyata setelah Bapak beliau meninggal tetap semangat untuk bersama dengan kita. Ada pertanyaan dari saya. Sekarang ini kan ada di kita ini ada hijrah ini kan dipakai untuk ini ya, membangun image baik lah. Ada fest, hijrah fest. Para artis mereka itu rata orang-orang Muslim gitu ya, tidak Muslim, tapi mengatakan hijrah. Nah sebetulnya konsepnya bagaimana ini seperti ini nih, sehingga kita bisa memahami yang benar sesuai dengan tiga hal tadi itu. Apakah sudah tepat seperti itu atau perlu kita benahi lagi atau gimana Ustaz? Sekarang Ustaz. Baik, sekarang saat Syam. Yang pertama, saya pikir terkait dengan hijrah, yang paling mengetahui ya kita sudah hijrah atau belum ya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah atau tidaknya kita secara maknawiyah jangan sampai digantungkan kepada image dari orang lain. Karena para ulama menjelaskan ketika kita mengharapkan titel atau image ya dari manusia, yakinlah kita pasti akan kecewa. Makanya berharap pada makhluk itu adalah sebuah hal yang salah gitu ya. Berharap kepada makhluk. Karena mesti nanti ujungnya mesti akan kecewa. Makanya di dalam surat apa? Al-Mudaththir al-Qiyamah tuh. La jaza'u wala syukura, ya. Jangan pernah berharap jaza, balasan dari manusia, jangan juga ucapan terima kasih gitu. Jangan juga ucapan terima kasih. Jadi konsep seperti hijrah fest, kalau memang niatannya dalam langkah syiar ya, mengajak orang untuk sama-sama misalnya hijrah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya boleh-boleh saja. Karena dalam konteks muamalah segala sesuatu hukumnya mubah saja, boleh saja, kecuali ada dalil yang melarang. Tapi kalau kemudian diniatkannya adalah supaya mencari legitimasi atau riak lah gitu ya, maka ini tentu tidak boleh. Nah masalahnya adalah kita tidak bisa menilai isi hati orang, itu masalahnya. Ya, kita tidak bisa mengukur isi hati orang. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bizatis sudur. Ya, apa yang kita rahasiakan, apa yang kita bicarakan, sesungguhnya Allah yang paling tahu apa di dalam isi hatinya. Ya, jadi juga kita tidak berhak untuk kemudian bilang wah ini bikin ini berarti nggak ikhlas nih, pengen supaya dapat image hijrah. Itu juga bukan wilayah kita. Ini kita doakan supaya mereka yang hari ini menamakan diri sebagai misalnya artis hijrah atau apalah kelompok ini hijrah itu hijrah misalnya, betul-betul memang niat lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi syiar ya. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, paling tidak menyeimbangkan lah. Karena kita tahu media sosial hari ini begitu mengerikan ya, dan banyak anak-anak kita mungkin terkena
atau menonton media sosial yang tidak seharusnya, mudah-mudahan ini bagian dari penyeimbang ya, bahwa di media sosial juga ada orang-orang baik yang mau coba masuk ke media sosial ya. Kayak kita nih misalnya Ustadz Syam dan tim akan mengupload ini misalnya ke YouTube ya, kita niatkan mudah-mudahan juga di YouTube ini menjadi penyeimbang gitu, walaupun mungkin viewernya berapa paling banyak kita Ustadz Syam ya, viewer di channel kita, karena memang 1000 kurang, Ustaz. Kurang Masya banyak. Allah lumayan lah. Tapi itu bagus gitu, karena ketika orang-orang baik tidak masuk ke media sosial akan banyak apa namanya dimasuki oleh mereka yang jauh dari syariat. Tapi sekali lagi niat kita memang perlu kita terus perbaiki, karena setan itu kalau tidak menjauhkan orang dari apa namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendekatkan tapi dengan niat yang salah gitu ya, dengan melesetkan niat ya. Maka penting untuk kita terus memperbaiki niat kita, semoga betul-betul kita menjadi mukhlis, semoga betul-betul kita ikhlas termasuk dalam konteks hijrah gitu. Perpindahan kita secara maknawiyah betul-betul memang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat dipanggil ustadz misalnya gitu ya, atau supaya dipanggil orang soleh, dipanggil. Nggak butuh kita label dari manusia. Saya mau tanya Pak, Nabi baik nggak Pak? Nabi baik, akhlaknya baik, Baik, musuhnya banyak nggak? banyak. Musuhnya banyak. Jadi seringkali secara sunatullah memang sekalipun kita sudah baik, tetap aja ada haters gitu ya. Ada haters tuh jadi hal yang biasa saja. Karena Nabi pun juga demikian. Tidak terlalu penting ya kita baik di hadapan manusia, yang terpenting adalah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada waktunya manusia juga pasti akan menyatakan kita ini baik. Mungkin tidak hari ini, besok, tidak besok, lusa, tidak lusa, ketika kita sudah wafat baru mereka menyadari selama ini sebenarnya dia itu orang yang baik ya. Tadi seperti saya sempat dengar ya Ustadz Iwan cerita ya, ada Ustadz Yazid Allah yarham, justru setelah beliau wafat gitu ya, malah kajian malah makin penuh ya misalnya. Saya ingat juga tuh dulu Ustadz Khalid Basalamah kalau nggak salah tuh, selesai beliau kena bully apa di Jawa gitu ya, ada kajian tuh di Ciledug, kebetulan saya hadir di sana, itu malah ngebludak gitu ya yang kajiannya gitu ya, Masya Allah. Atau kemarin ya Ismail Hania ya, ketika meninggal dunia malah kemudian yang menyolatkan sampai jutaan orang dari berbagai negara gitu ya, di Iran, kemudian di Doha, di banyak negara juga kemudian banyak yang menyolatkan. Jadi bisa jadi kematian itu adalah yang terbaik. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustaz Fahmi. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain kami persilahkan. Mungkin rekan saya di Umar bin Khattab, Tio Putih. Silakan. Alhamdulillah kalau jika nggak pertanyaan bisa ditutup Pak. Biar pulang sore. Baik, makasih Pak Ustaz Syam. Mungkin selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan yang berbahagia, izin Ustadz Fahmi apabila Ustadz berkenan untuk memimpin doa penutup Ustadz. Tep, kita cukupkan mungkin ya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita semua. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Sri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz Fahmi. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan Ustadz Fahmi Ramsyah yang telah memimpin doa. Selanjutnya di akhir penghujung acara ini izinkan saya
selaku pembawa acara menutup acara ini, dan insya Allah kita dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tak lupa juga saya mohon maaf jika dalam memandu pelaksanaan acara pengajian terdapat kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam berkah mulai Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Pak Syam dan Bapak-Bapak sekalian. Yes, Sama-sama. Sampai jumpa pekan depan.